Yang kita baca ini adalah kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau adalah salah satu ulama Indonesia yang memiliki jasa yang luar biasa. Di antaranya jasa beliau adalah mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini yang kita ikuti. Jadi beliau mengawali karya beliau dengan menyebutkan alhamdulillahi syukran ala nawalihi. Tadi dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali karya beliau dengan basmalah dan hamdalah. Tidak lain mengikuti yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu diawali juga dengan basmalah, begitu pula hamdalah. Selain itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal. Setiap perkara yang memiliki faidah apabila tidak diawali dengan basmalah dan hamdalah, maka perkara itu terputus barokahnya. Walaupun ada barokah, itu sedikit. Oleh karena itu dalam riwayat yang lain begitu pula diawali dengan hamdalah, artinya yo basmalah yo hamdalah. Ini adalah biasanya digunakan oleh para ulama. Mengawali karya-karyanya juga sama dengan bacaan basmalah dan hamdalah. Ini, nah basmalah dan hamdalah ini juga memiliki keistimewaan tersendiri apabila dibaca terus menerus. Orang-orang yang melanggengkan basmalah, alhamdulillah, ini akan mendapatkan keistimewaan tersendiri. Nah, ini seperti alhamdulillah, ini adalah zikir pertama kali yang diucapkan oleh manusia melalui lisannya Nabi Adam alaihissalam, yaitu ketika beliau ditiupkan ruh, diberi ilham lagi, beliau menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum, sehingga itu menjadi syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga ketika kita sedang bersin. Nah, Mbah Hasyim Asy'ari setelah mengawali dengan basmalah karya beliau mengucapkan alhamdulillahi syukran ala nawalihi. Segala puji bagi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah taala, mengucapkan hamdalah ya sebagai syukur atas karunia Allah taala. Karunia Allah taala ini macam-macam, tidak akan bisa kita hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mulai nikmat kesehatan badan, pertama nikmat ijad, kita diwujudkan oleh Allah taala, itu juga nikmat tersendiri. Dan nikmat imdad, pemberian-pemberian Allah taala ya atas diri kita, itu juga nikmat tersendiri. Wujudnya kita, di mana Gusti Allah taala memberikan kita tubuh yang sempurna, di mana Gusti Allah taala telah memberikan kita karunia berupa badan yang sempurna. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang tidak semua didapatkan oleh makhluknya Allah taala. Begitu pula nikmat imdad, Allah taala memberikan kita hidayah, Allah taala memberikan kita pemahaman kepada agamanya, kita paham agama, kita mengamalkan agama. Ini adalah nikmat imdad. Kita, Allah taala memberikan kita rezeki yang bisa kita makan, Allah taala memberikan akal kita sehat, Allah taala memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Ini adalah nikmat juga yang tidak semua dari hambanya mendapatkan kenikmatan yang agung tersebut.
Andaikan setiap dari kita mau merenungi, mau tadabbur, mau menyempatkan waktunya untuk merenungi dirinya, bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut, tentu kita akan benar-benar bersyukur kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Mbah Hasim mengatakan syukur atas karunia-Nya. Oh, ini beliau bersyukurnya dengan dibuktikan. Jadi syukur itu tidak hanya ucapan. Kalau alhamdulillah, tahmid itu ucapan. Tapi kalau syukur itu adalah wujud ekspresi dari apa? Matur suwun alhamdulillah itu tadi. Makanya lisannya itu bertahmid, badannya, arkannya itu bersyukur. Caranya dengan apa? Menggunakan yang diberikan oleh Allah Ta'ala berupa kenikmatan-kenikmatan tadi, kenikmatan badan, kenikmatan ilmu, kenikmatan hidayah, petunjuk, untuk mendekatkan diri, untuk menjadikan nikmat itu sebagai wasilah supaya dekat dengan Gusti Allah Ta'ala. Ini syukur. Mbah Hasyim Asy'ari mengekspresikan syukurnya itu tadi dengan cara nasrul ilmi, menyebarkan ilmu dengan mengarang sebuah kitab yang digunakan nanti itu disebarkan sehingga para santri itu memahami yang sebagaimana mestinya dipahami tentang agama ini. Itu Mbah Hasyim Asy'ari sebagai syukur yang ngono. Orang hanya sekedar alhamdulillah itu syukur, tidak. Mbah Hasyim Asy'ari mengekspresikan syukurnya dengan nasrul ilmi. Nah, ini ala nawali karunia Gusti Allah tidak terhitung jumlahnya. Nanti dipikir-pikir sendiri semuanya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Gusti kita Sayyidina Muhammad, Nabi Muhammad SAW dan para keluarganya. Ini orang NU harus tahu, yang sebagai muhibbin atau semuanya lah, orang Islam harus tahu bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu memberikan contoh kepada kita. Beliau seorang muhaddis, seorang ahli hadis, tetapi beliau itu menggunakan penyebutan untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan menambahkan kalimat Sayyidina. Artinya ya memang itu yang harus kita tiru dari para ulama. Mbah Hasyim Asy'ari ini juga mestinya memiliki guru yang ketika menyebut nama Kanjeng Nabi juga menggunakan kalimat Sayyidina. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari juga sama, pasti ketika menyebut Kanjeng Nabi itu juga menambah dengan tambahan kalimat Sayyidina, terus sampai para sahabat. Kenapa demikian? Karena Mbah Hasyim Asy'ari ini seorang muhaddis. Tentu apa yang beliau sampaikan ini riwayatnya itu terus menerus menyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau ditinjau dari dalil-dalil agama. Dari Al-Quran juga sama petunjuknya, bahwa Al-Quran itu tadi melarang para sahabat dan melarang umat manusia untuk melarang apa? Melarang meninggikan suara di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melarang memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana seorang itu memanggil orang lain, sahabat-sahabatnya. Gak boleh disamakan, gak boleh. Belum lagi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat, bukan lagi isyarat, memberikan secara lafdiyah. Beliau dawuh, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah. Saya adalah sayyidnya, pemimpinnya manusia di hari kiamat. Adapun hadis yang melarang bahwa as-sayyid lillah, itu maksud dari as-sayyid hakiki,
bahwa yang benar-benar mengatur, bahwa yang benar-benar pemimpin yang menguasai itu hanya Allah Ta'ala, ini hakiki. Tapi juga ada pemimpin yang sifatnya majazi. Nah ini ya sama seperti kita mengatakan pemimpin Indonesia itu Pak Jokowi, pemerintah yang mengatur itu manusia-manusia biasa, itu hanya majazi. Hakikatnya semua yang mengatur tetap apa? Gusti Allah Ta'ala. Kita harus pahami bahwa ada hakiki, ada majazi. Tidak semuanya itu langsung diambil hakiki semuanya. Nah ini, jadi mereka orang-orang yang anti menyebut kalimat Sayyidina itu harus belajar kembali. Belum lagi Kanjeng Nabi SAW pernah mendahului para sahabat untuk kumu li sayyidikum Sa'ad. Ketika Sayyidina Sa'ad itu beliau datang, Kanjeng Nabi SAW memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk apa? Berdiri memberikan penghormatan kepada Sayyidina Sa'ad. Artinya sah-sah saja, boleh-boleh saja menambahkan, mengimbuhkan kalimat sayyid kepada seseorang. Dan bahkan sampai sekarang pun banyak ila hadrati, ila sayyid siapa, itu ada. Kalau sayyid bahasa Indonesia ini tuan lah, tuan. Nah, mosok ngewai tuan naik menjadi musyrik goblok gitu, saya ngomong ngono iki. Nah, jadi belum lagi masuk kita mau mengambil apa, memanggil Kanjeng Nabi SAW hanya dengan mengatakan Muhammad, itu sangat apa, tidak berakhlak sekali. Ya sama seperti seorang anak kecil, dia ini memanggil orang tua itu dengan namanya langsung. Bertanya semisal ada orang Suto ditanya namanya bapakmu siapa? Noyo. Noyo ada. Tiba-tiba ada anak kecil ngomong agar nyebut itu Noyo. Noyo itu gimana ya? Nah, Noyo tadi pergi ke pasar Noyo. Nah, pergi ke sawah. Langsung tanpa ono mengatakan apa Lik Noyo, Pak Noyo. Nah ini enggak Noyo enggak ada. Langsung Noyo ke pasar Noyo. Nah ini baru kita menggunakan apa namanya? Menggunakan alarm atau nganu ini, telinga kita saja itu sudah merasa tidak layak. Baru menggunakan screening dari kuping saja sudah tidak tepat. Apalagi ini diperuntukkan kepada seseorang yang mana apabila bukan karena beliau ya, kehidupan kita sesat. Kalau bukan karena beliau, kita tidak akan pernah ada di dunia ini. Kalau tidak ada beliau, alam semesta juga tidak akan pernah ada. Surga dan neraka pun tidak akan pernah ada. Makhluk diciptakan itu ya karena ada Rasulullah SAW. Makanya kalau kita menikmati makanan tertentu, entah sate atau apa, kita harus ingat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena dunia ini ada, kita ada, nah, dunia ini ada karena kita disiapkan. Dunia iki lho, bumi ono iki disiapno karena menungso. Menungso ono diciptakan ya karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Artinya makanan, dedaunan, rumputan, semuanya itu tadi, itu disiapkan untuk kita. Kita disiapkan disuruh untuk beribadah, disuruh untuk beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan kalau bukan karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia, alam semesta, surga maupun neraka ataupun malaikat semuanya tidak akan tercipta tanpa Rasulullah SAW. Bahkan makhluk-makhluk yang diciptakan dari cahaya, semuanya diambilkan dari cahayanya Rasulullah SAW. Maka kalau hanya menyebutkan Sayyid, itu persoalan yang biasa dan memang patut, layak untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Makanya Sohibul Burdah, pengarang Burdah itu beliau mengatakan, tak mata'atuhun nasara fi nabiyihimi. Nah ini, kamu jangan ikuti
apa yang dilakukan oleh para Nasrani kepada nabinya. Tetapi silakan kamu melakukan yang lain. Yang penting jangan kau tiru para Nasrani itu. Para Nasrani ngapa? Para Nasrani itu tadi memposisikan nabi mereka, yaitu Nabi Isa alaihissalam, sebagai Tuhan mereka. Lah kita nggak pernah yang namanya memposisikan kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Gusti Allah, sebagai Tuhan, nggak pernah. Artinya nggak ada masalah kita mau menyanjung seperti apa sanjungan-sanjungan itu, itu tidak ada masalah. Yang terpenting kita tidak pernah memosisikan kanjeng Nabi Muhammad SAW seposisinya sebagai Tuhan tok ikut tok. Artinya no problem. Nah ini mau kita mengatakan habibana wa uswatana wa kanzana wa fakhrana wa sumukhona, sayyidana wa habibana, semuanya itu boleh. Yang tidak boleh justru malah kita dilarang oleh Gusti Allah Ta'ala memanggil namanya Rasulullah SAW sebagaimana kita memanggil orang-orang seperti kita. Yusul adab itu. Lah kalau seperti itu malah gimana? Antar fa'u apa ini di pada dalam surat apa namanya itu disebutkan wa antum latas urun itu loh, di Syuara itu ya. Ini antahbatu a'malukum wa antum latas urun. Khawatirnya amal kalian itu dicabut dening Gusti Allah Ta'ala, sedangkan kamu tidak merasakannya. Amalin tapi ora kroso. Ini kenapa orang-orang ini diperuntukkan kepada mereka, orang-orang yang mereka ini apa? Mereka ini memiliki su'ul adab kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini wa alihi, sholawat dan salam ini, sholawat itu adalah sebagai bentuk kalau dari kita ya gitu, kita koyok-koyok dongakno kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hakikatnya bukan itu untuk apa? Kemanfaatan kita tersendiri. Kalau kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas, kita tanpa membaca sholawat itu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala tansah memberikan rahmat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita minta. Nah terus kita ini kok sallu alaihi wasallimu taslima, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain untuk kemanfaatan diri kita, kemaslahatan diri kita, tidak lain supaya Allah Ta'ala juga ikut memberikan sholawatnya kepada kita, tidak lain supaya Allah Ta'ala memberikan kucuran rahmatnya untuk kita juga. Nah ini jadi kenapa? Karena man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asra, siapa yang dia itu sholawat satu kali, sekali sholawatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya hingga 10 rahmat. Artinya syarat seseorang hamba mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala itu harus mengucapkan sholawat, melafalkan sholawat atau bersolawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu syarat mutlak, sehingga Allah Ta'ala memberikan 10 rahmatnya kepada hamba tersebut. Artinya kalau dia nggak mau, no problem. Kanjeng Nabi itu sudah diberikan rahmat oleh Allah Ta'ala terus menerus tanpa terputus. Nabi kalau dia ini pengen no rahmat juga, itu menjadi syarat untuk mendapatkan rahmat Gusti Allah, berupa tadi harus bersolawat. Makanya itu tadi itu memang disengaja oleh Allah Ta'ala agar
seorang umat Nabi Muhammad SAW ini senantiasa memiliki ikatan yang kuat kepada nabinya. Tidak seperti umat-umat Nabi dulu. Umat-umat Nabi dahulu itu, mereka ketika nabinya mereka itu meninggal, itu langsung podo murtad. Kenapa demikian? Karena tidak memiliki ikatan yang kuat. Setelah itu ya manusia kembali kepada zaman seakan-akan tidak pernah ada nabi lalu umat terdahulu. Yang kedua, jangankan itu, baru ditinggal 40 hari saja oleh Nabi Musa, contoh kecil, mereka sudah nyembah pedet. Goro-goro pedet iki mau iso ngomong lho iki barang kaya ngono ki iso gumun, iso ndadekno mereka itu menganggap itu sebagai Tuhan. Ini kualitas mereka. Lah kita hingga hari ini setelah Rasulullah SAW meninggal 14 abad tahun yang lalu, kita masih iman. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala menginginkan supaya ini terjaga hingga yaumil kiamah. Itu Allah Ta'ala menghubungkan umat itu kepada nabinya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya Sidina Hasan bin Sabit beliau dawuh, dumal ilahu usman nabi li ismihi ila qala fil khamsil muadzinu ashhadu wa syaqalahu min ismihi li yujillahu fadul arsy mahmudun wa hada muhammadun. Allah Subhanahu wa ta'ala menggabungkan namanya dengan namanya Kanjeng Nabi SAW, di mana setiap hari seorang muadzin pasti mengumandangkannya 5 kali. Mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dengan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, digabungkan terus, la ilaha illallah mesti muhammadur rasulullah. Nah, ini bahkan tidak sah syahadat seseorang kalau hanya asyhadu an la ilaha illallah. Kalau hanya la ilaha illallah saja tidak sah, harus menyertakan muhammadur rasulullah. Loh, barokahnya ketika menyambung antara seorang umat kepada nabinya, keimanan itu senantiasa hidup dalam hatinya. Akhirnya mereka itu tadi, orang-orang yang demikian itu dirinya tidak akan pernah tersesat, dirinya akan senantiasa mendapatkan petunjuk terus. Karena apa? Mendapatkan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau sembahyang terus, bersembahyang di sembahyang itu sholawat. Sholat kita itu kalau tidak ada sholawatnya, menawa gak pas bisa jadi tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Wong kita ini orang baru Allahu Akbar saja sudah kemana-mana kadang pikiran kita, memikirkan sesuatu yang tidak patut untuk kita pikirkan dalam keadaan kita di hadapan Gusti Allah Ta'ala. Tetapi karena kita ini untuk rahmati Kanjeng Nabi, mendapatkan rahmatnya Rasulullah SAW, akhirnya ya diterima sholat kita. Sebab apa? Karena di dalamnya ada sholawat. Oleh karena itu menjadi suatu rukun sholat kita. Nah ini loh, makanya kita tidak akan terlepas dari Rasulullah SAW. Orang yang tidak terlepas dari Kanjeng Nabi SAW pasti dia akan terjaga. Semakin dia ini menambatkan hatinya dengan memperbanyak sholawat, maka semakin kuat keimanannya, semakin kuat mahabbahnya, semakin ia akan terjaga, tidak akan pernah melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan yang didurhakai oleh Gusti Allah Ta'ala. Itu otomatis. Nah, di sini disebutkan wa alihi dan keluarganya Kanjeng Nabi, nggak ada washabiyah di situ. Kenapa? Karena sahabat itu adalah bagian dari ahlu Rasulullah SAW, bagian dari keluarganya Kanjeng Nabi SAW. Apakah ada dalilnya? Ada. Kanjeng Nabi dalam satu kesempatan SAW beliau mengatakan Bilalun minna ahlul bait. Bilal itu bagian dari kita, dia ini adalah ahlul bait. Salmanu minna ahlul bait. Sayyidina Salman Al-Farisi yang memberikan ide untuk menggunakan parit itu,
Akhirnya Rasulullah SAW saking bahagianya kepada beliau dikatakan bil Salmanun minna alul bait. Padahal ini seorang orang Faris dari Persia itu tadi juga sahabat ya dari kalangan yang tidak tidak terhormat, tapi dianggap sebagai keluarganya Rasulullah SAW. Artinya para sahabat semuanya. Sayyidina Bilal juga sama sebagai hamba saya yang dimerdekakan dari Ethiopia, dari Habasyah, itu juga mendapatkan kedudukan kehormatan dengan sabda baginda agung Nabi Muhammad SAW, Bilalun minna alul bait. Dari sini para ulama berpendapat bahwa para sahabat itu adalah ahlu baitin Nabi SAW, meskipun bukan bin nasab, bukan karena bil asbah, tapi bil arwah, melalui melalui jalan ruh. Bahkan ulama juga menyimpulkan orang-orang mukmin juga yang iman itu yang bertakwa juga alul Rasulullah SAW. Makanya hakikatnya ketika kita membaca sholawat menyebutkan alihi itu ya otomatis menyertakan para sahabat dan orang-orang soleh. Makanya itu tadi kita kadang ada itu seperti di sholawat rukainiyah, di dzikir asas itu hanya mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Ini seperti yang dilakukan oleh beliau Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan Hasyim Asy'ari, wa ba'du. Ini fahada kitabun auda'tu fihi syai'an min hadisil mauta wa asratis sa'ah. Selanjutnya kitab ini itu saya muatkan di dalamnya, saya titipkan di dalamnya ini beberapa pembahasan mulai dari hadis-hadis kematian, hadis-hadis tentang kematian, dalil yang membicarakan tentang kematian. Ini ada dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Termasuk juga wa asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat juga ada di sini di dalam kitab ini. Wa syai'an minal kalami ala bayanis sunnati wal bid'ati. Dan penjelasan, sedikit penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Ini nanti yang paling penting, yang paling mendasar. Penjelasan tentang sunnah dan bid'ah. Wa syai'an minal ahadisi biqasdin nasihah. Dan beberapa penjelasan, beberapa hadis-hadis, beberapa keterangan-keterangan, ini yang supaya menjadi nasihat. Jadi pengennya apa yang akan hadir nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu akan membicarakan terkait tentang hadis-hadis tentang orang-orang yang sudah meninggal, terus tentang tanda-tanda hari kiamat, penjelasan tentang sunnah dan bid'ah, dan juga berkaitan tentang nasihat-nasihat agama. Ini beliau mengatakan wa ilallahil karimi amuddu akufal ibtihal, dan kepada Allah Subhanahu wa taala aku amuddu akufal ibtihal, itu tengadahkan tanganku ini. Berarti apa ini? Berdoa. Saya berdoa ayyan fa'abihi nafsi wa amsali minal juhal. Saya berharap kepada Allah Ta'ala supaya kitab ini nanti, melalui kitab ini diberikanlah kemanfaatan untuk diriku. Saya berharap nanti kitab ini berarti benar-benar manfaat untuk diriku sendiri, wa amsali, dan orang-orang sepertiku, orang-orang sepertiku sepadan denganku, minal juhal, yaitu dari orang-orang kalangan orang awam. Masya Allah, Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan minal juhal, termasuk dari kalangan orang awam. Jangan sampai kita mengatakan orang bodoh ya, orang awam. Beliau ini tawadhu. Ini beliau berharap bahwa kitab seperti ini, kitab ini nanti, kitabnya beliau memberikan kemanfaatan untuk beliau.
Kemanfaatan untuk beliau berarti apa? Kemanfaatan yang sampai hari ini ketika kita baca, beliau pun mendapatkan pahala dari ilmu yang telah beliau sebarkan dalam kitab ini, yang telah beliau berikan dalam kitab ini. Jadi saat ini Mbah Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu juga mendapatkan kemanfaatan dari karya beliau itu tadi. Dan kita wamsali yang seperti beliau, orang-orang yang seperti beliau, ya kalau enggak seperti beliau, kita enggak akan bisa seperti beliau. Kita masih sangat jauh sekali untuk bisa seperti beliau. Kita mendapatkan kemanfaatan berupa apa? Ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari buku-buku ini. Nah, dari kitab beliau Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Wa yaj'ala amali khalisan liwajhil karim. Dan semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalku ini benar-benar ikhlas karena Allah taala benar-benar itu tadi. Dat yang mulia. Innahu jawadun, karena Allah taala itu dat yang loman itu apa? Pemurah. Jadi iki yo ngene barang penting. Dalam berdoa itu karo sama dengan kita harus menyanjung-nyanjung juga. Ini penting itu. Enggak hanya sekedar Allahumma, tapi kita harus ya Rahman ya Rahim, irhamna. Ya akramal akramin, akrimna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Itu penting. Ya, wahai dat yang ini, wahai dat yang ini, ya dzal jalali wal kamali wal ikram. Nah, itu tadi itu penting. Seperti beliau mengatakan innahu jawadun raufun rahim. Karena apa? Sesungguhnya Gusti Allah taala dat yang maha pemurah. Ya, bagaimana tidak pemurah? Kita tanpa meminta saja telah diberi. Jajal, apa yang kalian makan, yang kalian nikmati, apakah semuanya masuk dalam daftar doa? Enggak. Tapi kita menikmatinya. Kenapa? Karena Allah itu Jawad, dat yang maha pemurah. Tanpa kita minta, Allah Ta'ala memberikan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Bahkan kadang nikmat itu kadang tidak terbayangkan oleh kita sedikit pun. Rauf, pengasih, Rahim, penyayang. Wahada awanu suru'i fil maksudi. Termasuk Rauf Rahimi Gusti Allah ya, kita dijadikan sebagai umatnya Ar-Rauf Ar-Rahim. Kanjeng Nabi itu kan juga Rauf Rahim. Gusti Allah pemurah, ya, pemurah, pengasih dan penyayang yang tidak terbatas. Ini ada juga Ar-Rauf Ar-Rahim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di apa? Ya ayyuhalladzina laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang mukmin itu punya sifat welas asih. Makanya orang-orang yang iman nanti sedikit darah sekalipun keimanannya nanti di yaumil kiamah akan ditelanting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hada awanu suru'i fil maksudi bi aunil malikil ma'bud. Dan kitab ini adalah wasilah untuk memulai maksud tujuan tersebut di atas tadi, pembahasan tadi ya, dengan atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa disembah. Ini adalah muqaddimah dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah selanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya dibahas tentang fasal pertama tentang sunnah dan bid'ah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al